Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat kepada kita hingga di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam majelis yang mana dalam majelis ini kita semuanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan sebab kebaikan untuk kita semuanya. Tentu saja kita berharap demikian. Kenapa para jamaah ya? Karena kita tahu bahwasanya majelis ilmu, khususnya ilmu bahasa Arab, ini adalah majelis yang akan bisa menyampaikan kita kepada banyak sekali kebaikan. Di antaranya adalah ketika kita bisa memahami agama ini, kita bisa memahami Al-Quran, kita bisa memahami hadis Nabi Muhammad SAW, maka itu tentu adalah sumber kebaikan untuk kita semuanya. Dan bagaimana kita bisa paham? Tentu kita paham adalah dengan ketika kita bisa memahami bahasa yang digunakan dalam Al-Quran, digunakan dalam hadis, dan digunakan dalam syariat agama kita ini. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda kepada kita, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan, ya maka dia akan memahamkan terhadap agama ini. Dan kita bisa paham agama ini kalau kita bisa memahami dengan baik, yaitu ilmu bahasa Arabnya. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, masih kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusulullah Arabiyyah Warid dari Nabiha karya Dr. Fi Abdul Rahim terbitan dari Islamic University of Madinah. Nah, para pemirsa, alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di kitab jilid yang kedua dan kita masuk pelajaran ke-16. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai sampai latihan ketiga. Dan insya Allah sekarang kita sambung kepada latihan yang keempat. Nah, untuk itu silahkan dibuka bukunya halaman 112. Nah, baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di latihan keempat mu'allif menyampaikan perintah kepada kita, yas'alul mudarrisu kullan natulabi hadaini su'alaini. Ya, Pak Guru bertanya kepada masing-masing murid, ya, kepada setiap murid dengan dua pertanyaan berikut ini. Ya, ada dua pertanyaan, madza turidu, madza yuridu zamiluka. Nah, jadi ini kalau pelajarannya langsung di kelas ya. Jadi guru menanyakan kepada salah satu murid, ya, apa yang kamu inginkan? Terus juga apa yang diinginkan oleh temanmu. Nah, ini bisa langsung dijawab ketika kita berada di kelas ya. Ketika ada di kelas langsung, sehingga murid bisa langsung menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Nah, ada untuk jawabannya, maka bisa di sini keterangannya dia ada marhalatain, ya, ada dua marhalah, dua fase gitu ya. Yang pertama ya fil marhalatil ula, pada fase yang pertama itu yuhaddidul muhadir jawab thalib. Jadi Pak Guru menetapkan jawaban thalib. Jadi jawabannya misalkan madza turidu, uridu al-qalama. Misalkan sudah ditentukan seperti itu, tinggal murid mengulangi. Nah, ketika ini sudah selesai, ya bisa caranya ditulis di papan tulis atau disebutkan nama benda yang dimaksud. Nah, baru kemudian setelah itu selesai, ya nanti wa fil marhalah ya, di marhalah yang kedua jawabannya itu tidak ditentukan, jadi jawabannya bebas ya, terserah dari muridnya. Nah, baik itu saja latihan yang keempat ya, tidak bisa kita bahas karena kita tidak di kelas secara langsung. Nah, kita sambung kepada latihan yang kelima. Di latihan yang kelima, mu'allif menyampaikan perintahnya kepada kita, dha'fil faraq fi mayali mu'annasal asma'i ad-dalati 'alal alwani kama huwa muwaddahun fil amsilah. Jadi letakkan di tempat yang kosong, di tempat titik-titik ya, berikut ini, yaitu isim mu'annas ya, isim mu'annas. Jadi kata benda yang bermakna perempuan. Adalah halal alwan yang menunjukkan kepada warna-warna kama huwa muwaddah yang sebagaimana telah dijelaskan fil amsilah dalam contoh. Nah, kita lihat dulu contohnya. Di dalam contoh ya, kita bisa melihat di sana ada qalamun ahmaru dan ada haqibatun hamra'u.
Qalamun ahmaru artinya pena itu merah. Adapun haqibatun hamra'u, tas itu merah. Ini sama-sama merahnya. Mengapa berbeda antara ahmaru dan hamra'u? Ya, jadi begini para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Warna ini kan termasuk salah satu di antara sifat ya, di antara sifat. Maka yang namanya sifat itu juga sesuai dengan yang disifati. Ya, sehingga kalau yang disifati laki-laki, maka bentuk sifatnya juga laki-laki atau bentuk warnanya juga laki-laki. Misalkan di sini kolamun, ini kan bendanya laki-laki tanpa ada tak marbutoh ya. Maka kemudian warnanya disebutkan juga dengan laki-laki yaitu ahmaru, ya, ahmaru. Lalu adapun hakibatun dia perempuan ya, ada tak marbutohnya perempuan. Maka kemudian warnanya juga dengan penyebutan perempuan yaitu hamro. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, bentuk ahmaru sudah kita jelaskan dulu ya. Ketika ada bentuk seperti ini, af'alu seperti ini afan ini yang betul bukan ahamru ya, tapi ahmaru ya tulisannya. Ini kurang pas ya, ahmaru. Nah, dalam bentuk seperti ini termasuk diantara isim atau kata benda yang tidak menerima tanwin, ya, atau ghair munsharif ya, isim yang tidak menerima tanwin, sehingga seharusnya kan ketika dia sebagai, kalau dalam bentuk contoh kalimat seperti ini, qalamun ahmaru, itu kan kalimat dalam jumlah ismiyah yang diawali dengan kata benda, sehingga susunannya ada mubtada dan khobar. Nah, mubtadanya qalamun, khobarnya ahmaru. Nah, kaidah khobar dulu sudah kita jelaskan ya, bahwasanya dia marfu ya, sebagaimana kolam mubtada juga marfu, dan dia juga mengikuti mubtadanya ya, dalam hal apa ya, dalam hal ini marfu'nya sama-sama marfu ya, kemudian jenisnya laki-laki sama dengan laki-laki ya, seperti itu. Nah, bilangannya pun demikian ya, bilangan tunggal, maka ini juga tunggal. Nah, yang menjadi pertanyaan, nah ini kan kolamun dengan tanwin, ahmarnya kok tidak? Tadi sudah kita jelaskan ya, bahwasanya ini termasuk di antara bentuk kata benda yang tidak menerima tanwin atau ghairu munsharif. Dan bentuk perempuan dari ahmaru ini adalah hamro'u ya, bukan ditambahkan dengan tak marfu tidak, tapi dia bentuknya berubah dari ahmaru, kemudian hamzah di depannya hilang, dan di belakangnya ditambahkan dengan alif dan hamzah sehingga menjadi hamro'u. Nah, secara umum seperti itu untuk penyebutan bentuk perempuan dari warna-warna ya, yang dengan wazan af'alu ya, maka bentuk bentuk perempuannya yang seperti ini ya, hamro'u. Nah, baik, sehingga contoh kedua bisa kita pahami sya'run aswadu, lihyatun sauda'u. Ya, sya'run dia laki-laki, tidak ada tak marbutohnya, sehingga warnanya juga laki-laki, yaitu aswadu ya. Adapun lihyah ada tak marbutohnya, maka dia perempuan, lihyatun ya, jenggot itu ya, sauda'u ya, hitam ya. Sauda ini bentuk perempuan dari aswadu. Nah, sauda. Contoh ketiga pun sama ya, mindilun abiyadu ya, tisu itu putih. Warokotun baydau, kertas itu putih. Sama-sama putihnya, tapi berbeda penulisannya antara abiyadu dan baydau. Kenapa? Ya karena di situ ada perbedaan jenis ya. Kalau mindilun laki-laki, sehingga warna juga dengan laki-laki abiyadu, dan warokotun itu perempuan ada tak marbutohnya, maka kemudian di sana warnanya juga dengan perempuan itu baydau. Baik, nah ini 3 contoh. Nah, sekarang latihannya juga 3 soal. Ya, silahkan dikerjakannya, ditulis warna perempuan dari masing-masing tadi. Ya, caranya tadi sudah kita jelaskan ya. Kalau laki-laki, misalkan abiyadu, ya itu hamzahnya di depan dihilangkan, kemudian di belakang ditambahkan alif dan hamzah. Nah, sehingga menjadi baydau. Nah, sama yang lain juga seperti itu. Baiklah para pemirsa, silakan sekarang waktunya dikerjakan terlebih dahulu, dan nanti insya Allah setelah selesai kita cocokkan jawabannya. Baik, silakan dikerjakan dan di pause videonya.
Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai ya mengerjakan latihan ini, latihan yang kelima, sekarang kita cocokkan jawabannya ya. Baik. Yang berikutnya, milafun asfaru. Ya, milafun asfaru. Milafon ya sebagaimana kemarin sudah kita jelaskan ya, apa sampul ya, sampul buku itu ya, sampul buku itu kuning ya, kuning. Lalu sayyaratun, mobil itu kuning ya, kuning juga sama-sama kuning ya. Nah, ya, apa bentuk perempuan dari asfaru? Yaitu sofro ya, sofro'u ya, sayyaratun sofro'u ya. Baik, jadi milafun asfaru sayyaratun sofro'u. Baik, lanjut. Yang berikutnya komisun. Ya, komisun akhdoru. Komisun akhdoru. Ya, baju gamis itu warnanya hijau. Syajaratun, ya pohon itu juga hijau, ya hijau. Maka karena syajaratun yang tak marbutohnya dia perempuan, warnanya juga dengan perempuan. Jadi kalau laki-laki akhdoru, perempuannya khodra'u ya, khodra'u. Syajaratun khodra'u. Nah, baik. Yang terakhir, rojulun asmaru. Ya, laki-laki itu gelap ya, atau kecoklatan gelap, coklat gelap ya, warna kulit atau warna seseorang yang legam gitu ya. Rojulun asmaru. Imro'atun, nah, rojulun jelas laki-laki, imro'atun perempuan apa? Samro'u ya, asmaru samro'u. Baik, imro'atun samro'u, wanita itu gelap. Nah, baik, alhamdulillah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, selesai ya kita latihan yang ke-5. Lanjut sekarang kita kepada latihan yang ke-6. Latihan yang ke-6 di sana bertanya adalah ikra ma yali mutamilan al asma ad-dallah alal alwan. Jadi bacalah yang berikut ini dengan ya merenungkan kata-kata yang menunjukkan kepada warna. Nah, kita baca saja dan kita langsung bahas ya. Baik, yang pertama, sya'ru ra'si aswadu wa lihyati baydha'u. Ya. Sya'ru ra'si, rambut di kepalaku, aswadu, yaitu berwarna hitam, wa lihyati, dan jenggotku, baydha'u, juga hitam. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan latihan sebelumnya ya. Aswadu untuk laki-laki, laki-lakinya mana? Sya'ru ya, sya'ru itu sya'run, rambutnya. Lalu baydha ini untuk perempuan yang mana? Yaitu lihyah ya, lihyah itu ada tak marbutohnya. Nah, baik, yang kedua, uridu qalaman azraqa wa haqibatan hamro'a. Nah, uridu saya ingin qalaman, yaitu pena, azraqa warna biru, wa haqibatan dan tas hamro'a yaitu berwarna merah. Nah, baik, di sini dibaca azroqa dengan fathah dan hamro'a juga dengan fathah. Mengapa? Ya karena mengikuti kedudukan dari kata sebelumnya sebagai kata yang disifati dengan warna ya. Qalaman dia mansub ya, uridu qalaman dia sebagai maf'ul bih maka itu mansub. Maka sifatnya warnanya juga sama mansub yaitu azroqa ya. Haqibatan pun sama ya, dia mansub maka hamro'a juga dibaca mansub dengan fathah hamro'a. Baik. Selanjutnya yang ketiga, huwa asmaru wa zaujatuhu aidon samro'u. Tadi sudah kita jelaskan di list sebelumnya ya. Dia seorang yang gelap ya, warnanya coklat gelap atau kehitaman gitu ya. Wa zaujatuhu dan istrinya aidon juga samro'u yaitu gelap juga. Nah, ya sama ini asmar ini untuk laki-laki, samro ini untuk perempuan. Baik. Lanjut yang keempat. Sayyaratul mudiri hadra'u wa sayyaratul mudarrisi baydha'u. Mobilnya kepala sekolah itu hijau dan mobilnya Pak Guru itu putih ya. Jadi hadra'u ini bentuk perempuan karena untuk sayyarah ya,
sayyarah, dan dia marfu' dhammah ya. Demikian juga sayyaratu al-mudarrisi baydha juga dalam bentuk perempuan karena ini mensifati sayyarah. Baik, yang kelima, hadhil baqaratu as-sauda'u jamilatun. Ya. Hadhil baqaratu, ya, sapi betina ini as-sauda'u yang hitam, ya, sapi betina yang hitam ini ya jamilatun, yaitu cantik ya, atau bagus. Nah, jadi di sini warna sauda ya, sauda perempuan karena untuk mensifati al-baqarah. Nah, lalu yang keenam, ma ajmala hadhihi zahratal hamra'a. Ya, ma ajmala ya, sudah kita jelaskan kemarin. Ma ajmala ini bentuk apa? Itu bentuk ta'ajub ya, bentuk ta'ajub. Yang mana maknanya adalah betapa indahnya atau betapa cantiknya ya, betapa bagusnya hadhihi zahrata, itu bunga ini al-hamra'a, yaitu bunga yang merah ini. Nah, baik, yang ketujuh, hati waraqatan baydha'a. Ya. Yang ketujuh, hati waraqatan baydha'a. Datangkan atau hadirkan kepadaku kertas yang berwarna putih. Ya, kertas putih itu. Nah, jadi baydha ini warna putih ya untuk kertas. Waraqatan baydha'a, ya dibaca baydha'a karena warokohnya juga masuk. Taib, yang ke-8, liman hadhihi sayyaratu as-safra'u. Ya, milik siapakah mobil kuning ini? Ya, milik siapakah mobil kuning ini? Ya, safra'u dia warna yang berwarna untuk perempuannya karena mensifati as-sayyarah ya, dia perempuan, ada tak marbutahnya. Lalu yang ke-9, ahadat daftaru dzul ghilafil asfari laka ya Hafsatu. Apakah buku tulis yang memiliki cover ya, yang memiliki cover kuning ini milikmu wahai Hafsah ya, laki ya, dibaca laki di sini karena Hafsah adalah perempuan. Ahadat daftaru dzul ghilafil asfari laki ya Hafsatu. Ya, apakah buku tulis yang memiliki cover kuning ini milikmu wahai Hafsah? Ya, asfar ini adalah warna ya, sifat dari al-ghilaf ya, sehingga dia karena al-ghilaf laki-laki ya, maka warnanya juga dengan laki-laki al-asfar. Nah, baik, yang ke-10 ya, ma ajmala tilka syajarata al-hadra'a allati amamal jami'ati. Ya, ma ajmala tadi sudah kita jelaskan tentang ta'ajub ya, betapa indahnya tilka syajaratal hadra, yaitu pohon yang hijau itu. Hadra warna ya untuk hijau karena sajarah perempuan maka digunakan hadra bukan akhdar ya. Ya, tilka syajarata al-hadra'ah allati amamal jami'ati, yang ada di depan kampus atau depan universitas. Alhamdulillah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai kita baca latihan yang ke-6. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang kita baca ini semakin memahamkan kita tentang penggunaan warna-warna di dalam bahasa Arab. Nah, baiklah, mungkin cukup demikian untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita pelajari semakin menambah ilmu bagi kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu ini ilmu yang manfaat untuk kita semuanya dunia akhirat. Amin. Akhirul kalam, kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.